Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jamber. Kita sampai pada bab logaritma ya, subbab logaritma lebih tepatnya ya. Dari matematika kelas 10 kurikulum prototype. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Kita langsung bahas logaritma. Ayo mengingat kembali, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah A kali A kali A kali A sampai N kali, gitu ya. Oke, lanjut saja. Ini sudah kita pahami, ini adalah eksponensial. Sekarang eksplorasi logaritma. Nah, sebuah koloni bakteri terdiri dari 2000 bakteri yang akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Ini periodenya ya. Pertemuan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponen seperti berikut ini. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Duanya ini dari apa? Dari membelah diri menjadi 2 kali. Ya, jadi secara umum fx ya adalah N dari A pangkat X, N-nya adalah 2000 ini ya. Ini adalah N-nya, kemudian A-nya menjadi 2 kali ini A-nya, dan pangkat X ini adalah variabelnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000 bakteri? Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri? Nah, ini permasalahan yang akan kita jawab dengan logaritma, konsep logaritma. Kalau nomor 1 dengan konsep eksponensial saja cukup. Kita ikuti. Pada eksplorasi 1.4 untuk menentukan waktu yang dibutuhkan koloni bakteri sampai 64.000 bakteri tentu mudah. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini tabel banyak bakteri. Pada saat ke 0 atau initial condition mula-mula 2000 bakteri. Setelah 1 jam 4000 kan naik 2 kali ya. Setelah 2 jam menjadi 8000, setelah 3 jam dikali 2 menjadi 16.000. Setelah 4 jam dikali 2 menjadi 32.000. Setelah 5 jam menjadi dikali 2 lagi menjadi 64.000. Dan ini adalah jawaban ternyata setelah 5 jam. Ya, setelah 6 jam dikalikan 2 lagi ya 128.000. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan waktu yang dibutuhkan hingga dapat 100.000 bakteri. Nah, di sini pada waktu ke-6 sudah 128, lebih dari 100. Nah, setelah masukkan nilai X, ternyata waktu yang dibutuhkan bukan berupa bilangan bulat. Waktu terdekat adalah saat X sama dengan 5 adalah 64.000 ini. Ya, 64.000. Nah, saat X 6 ya, di mana banyak bakteri F dimasukkan 6, maka 128.000. Dengan demikian 100 bakteri muncul di antara 5 sampai 6 di daerah sini. Ya, di daerah sini. Atau dengan kata lain kalian harus menemukan nilai X sehingga berlaku ya 100.000 sama dengan 2000 kali 2X, ini adalah Fx-nya ya, dimasukkan. Saat dimasukkan 5,5 misalnya ya, 2000 kali 2 pangkat 5,5 dapatnya 90.509 ya, dalam waktu 5,5 jam sudah terdapat sekian bakteri di koloni. Berarti kan lebih sedikit dari 5,5, mungkin 5,57 atau 5 berapa gitu ya. Dengan demikian waktu yang dibutuhkan hingga mencapai 100.000 bakteri lebih dari 5,5 jam. Paham ya? Kegiatan mencoba-coba dapat terus kita lakukan sampai menemukan waktu yang paling tepat. Akan tetapi tentu hal tersebut menjadi tidak efisien karena ini coba-coba sifatnya. Ya, kali sekali mencoba dapat, ya kita mencoba berkali-kali belum tentu langsung pas. Ya, untuk menentukan waktu hingga bakteri berjumlah 100.000, kalian memiliki 100.000 sama dengan 20.000 dikali 2 pangkat X, atau ini kalau kita coret ribunya 100 dibagi 2 adalah 50 adalah 2 pangkat X, kedua ruas dibagi menjadi 2000 ya. Dengan kata lain, untuk mendapatkan nilai X kalian mencari perpangkatan 2 yang hasilnya adalah 50. 2 dipangkat berapa sih yang menghasilkan 50? Nah, ini kita akan masuk pada konsep logaritma. Untuk memudahkan perhitungan semacam itu, para matematikawan menemukan sebuah konsep yang membuat perhitungan tersebut menjadi lebih efisien dengan logaritma. Selanjutnya, 50 sama dengan pangkat 2X ditulis menjadi X
2 log 50. Nah, di sini akan menjadi lebih efisien ya. Ya. Sekarang dahulu para matematikawan pada awal menyusun logaritma yang akan memudahkan mereka menentukan nilai suatu logaritma. Sekarang kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai logaritma. Logaritma bisa ditulis dengan log. Ya, zamannya Pak Ali masih SMA, dulu itu Pak Ali beli tabel, belum ada, maksudnya kalkulator saintifik itu ada tapi mahal sekali harganya ya. Mungkin kalau sekarang itu sampai 1 juta harganya. Ya benar. Untuk beli kalkulator itu, akhirnya agar biayanya lebih murah pakai buku tabel gitu, bukunya tipis gitu. Nah, jadi tidak efisien. Sekarang definisi logaritma. Nah, ini bagian paling penting dari logaritma ya. Jadi definisi. Misalnya A adalah bilangan positif antara 0 sampai 1, A lebih besar dari 1, B dan B lebih besar dari 0. Ya, antara 0 sampai 1, atau A positif ya dari 0 sampai 1, atau A sama dengan 1. Ini ada ataunya ya. Ini paling penting ya. Jika A pangkat C sama dengan B ya, secara logaritma bisa kita tulis A ini adalah pokoknya ya. A adalah pokok, B adalah numerus, dan C hasil logaritma. Bisa kita tulis A log ya B sama dengan C. Jadi kayak logaritma yang mencari pangkat ya, mencari pangkat ya, bukan mencari jabatan ya, mencari pangkat di sini ya, jangan dipikir salah. Jadi antara eksponen dan logaritma saling terkait. Logaritma adalah inversi atau kebalikan dari eksponen. Perhatikan tabel berikut. Kalau bentuk eksponennya 2 pangkat 5 sama dengan 32, artinya 2 log 32 sama dengan 5. Kalau 3 kuadrat sama dengan 9, artinya 3 log 9 sama dengan 2 ya. Kalau 5 pangkat min 2 1/25, artinya 5 log 1/25 adalah min 2, dan seterusnya. Kalau 7 pangkat 0 adalah 1, maka 7 log 1 adalah 0 ya. Akhirnya kalau log 1 berapapun base-nya selalu menghasilkan 0 gitu ya. Base itu pokok. Bentuk logaritma perlu kalian ketahui adalah logaritma dengan basis 10 yang disebut dengan logaritma umum. Bentuk logaritma umum biasanya juga dapat kalian tulis dengan menghilangkan basis logaritmanya. Bentuk logaritma umum didefinisikan sebagai berikut ini. Ya, kalau log ya A di sini tidak ada keterangan, ya artinya di sini angkanya 10 gitu aja ya. Karena ini adalah logaritma umum. Ya, kalau selain 10, 3 misalnya harus dikasih 3, 2 harus dikasih 2. Kalau enggak ada, ya ini artinya adalah 10 log A. Oke? Nah, ini sudah habis, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang sifat-sifat logaritma. Seperti halnya eksponen, logaritma juga memiliki sifat-sifat penting untuk kalian ketahui. Sifat-sifat logaritma yang perlu kalian ketahui adalah sebagai berikut. Misalnya A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, M lebih besar dari 0, dan M tidak sama dengan 1. Di mana A, B, C, M, N adalah bilangan real, maka berlaku berikut ini. Nah, A log A itu 1. Ini sering kita pakai ya, A log A itu 1. Kalau A log 1 itu 0 ya. A log 1 itu 0. Ini boleh 7 log 1. Ya seperti tadi itu selalu 0. 8 log 1 ya ini juga 0. Berapapun ya ininya, pokoknya log 1 itu selalu 0. Itu penting untuk diingat ya. Oke, ini saya bersihkan lagi. A log N, nah sama dengan N. Bentuk umumnya sebenarnya A log ya log B pangkat N ya. Ini N-nya kayak bisa turun, N dari A log B. Nah, kalau di sini itu B-nya kita ganti A log A pangkat N sama dengan N dari A log A. Padahal A log A itu 1, ya ini sama dengan N ya. Sebenarnya nomor 3 ini lebih cocok kalau kita pakai rumus umum ini aja. Ya, jadi lebih umum. Jadi ini adalah audisi khusus dari rumus umum ini. A log B pangkat N sama dengan N dari A log B. Jadi seolah-olah N-nya ini kayak bisa turun ke sini. Ya, N-nya bisa turun. Oke. Kita lanjutkan lagi.
Nomor 4, A log B kali C sama dengan A log B kali A log C. Oke, ini dihafalkan saja ya. Kalau dikali itu jumlah, kalau dibagi itu dikurangi dalam bentuk logaritma. Nah, oh ya, ini sebenarnya ternyata dari sini A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nah, nomor 6 ini bisa diturunkan menjadi nomor 3. Sebenarnya nomor 3 itu ya perlu, tapi tidak harus ya. Akar permasalahannya dari yang nomor 6 ini. Oke. A log B sama dengan M log B per M log A. Nah, ya ini penting juga. Jadi ini sering kita pakai juga. Jadi M itu sembarang bilangan ya. Kalau A log B dikali A log C, nah ini kayak B-nya ini kayak dicoret. Jadi B log C. Ini misalnya kita lanjutkan A log B, B log C, C log D. Ini sama A log D. Jadi ini kayak bisa dicoret gitu ya. Nah, ini adalah A log C. Jadi urusannya A log D, maaf, A log D. Jadi kayak ini bisa coret, seolah-olah ini bisa dicoret. Ya. Oke. Nah, apalagi ya? Ada lagi sebenarnya. A pangkat A log, nanti aja deh kita tambahkan lagi ya. Untuk sementara ini aja yang dihafalkan dulu. A log B, A log C, ya ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke contoh. Buktikan sifat. Nah, A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Alternatif, misalnya A log B sama dengan M dan A log C sama dengan N. Kalian dapat menuliskan bentuk eksponen B adalah A pangkat M ya dari sini ya, dan C A log N dari sini. Kita sebelumnya punya rumus memang seperti itu. A log B sama dengan C ya, kalau dalam bentuk eksponensial A pangkat C sama dengan B, seperti itu ya. Oke. Ingat kembali sifat eksponen ini, kalau A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ditambah N. Nah, sehingga kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N adalah A M tambah N ya, A pangkat M tambah N, maka B kali C, padahal B adalah ini tadi ya, A pangkat M dan A pangkat N, B kali C adalah A pangkat M tambah N. Jadi kalau ini kita logkan, ya kanan kita logkan ya. Jadi ini nanti melalui proses A log B kali C ya sama dengan A log A pangkat M tambah N, ya kan? Oke, kemudian ini akan menjadi A log ya B kali C ya, ini akan menjadi M tambah N kali A log A ya. Kita pakai rumus nomor 3 ya. A pangkat A log A pangkat N sama dengan N, jadi diambil pangkatnya saja ya. Oke. Kemudian padahal M dan N itu adalah A log B atau A log C ya. M-nya diganti A log B dan N-nya diganti A log C, dikembalikan ke bentuk asalnya lagi ya. Kita masukkan lagi, maka A log B tambah log C, A log B kali C, maaf ya, ini kali sama dengan A log B tambah A log C ya, dan ini akan terbukti ya. Definisi, ingat kembali definisi awal tadi ya di sini. Ayo membuktikan. Oh, ini kita buktikan ya dengan cara lain. Nah, kita buktikan dengan cara lain. Coba aja. Ini butuh tempat yang agak longgar ini. Nah, A log B kali C. Coba kita tetap aja ya. Paling enak ya cara tadi. A log B ini kita misalkan sebagai M ya tadi. Paling belum punya ide untuk cara lain ya. Jadi
Untuk ini Pak Ali belum punya ide. Ide yang Pak Ali pikirkan juga ide seperti ini masalahnya. Kita lewatin dulu ya. Nanti kalau dapat ide kita akan coba dengan cara lain. Bagaimana membuktikan sifat logaritma lainnya? Coba diskusikan dengan teman kalian. Kalau sifat-sifat yang lain sudah kita bongkar tadi ya. Oke. Bagaimana sederhanakan bentuk logaritma seperti ini? Oke. Dengan rumus tadi ya, kita menggunakan rumus nomor 3. Ini 16 sama 8-nya bisa dikalikan ya. 2 log dari 16 kali 8. Jadi seperti ini. 128 ini jadikan 2 pangkat 7. Terus 7-nya seolah-olah bisa turun. 2 log 2 ini adalah 1, dapat 7. Oke, rasanya ini mudah dipahami. Nah sekarang contoh soal cerita. Arif menabung uangnya di bank sebesar 3 juta dan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa Arif harus menyimpan uang di bank agar tabungannya menjadi 3 kali lipat dari tabungan awal? Misalkan MU adalah modal awal, MT adalah modal setelah menabung selama 3 tahun, dan I adalah interest ya, bunga per tahun. Ini di ilmu ekonomi disebut pertumbuhan ya, pertumbuhan. Pakai rumus bunga berbunga ya, bunga berbunga. Jadi bunganya ikut berbunga lagi. Tahun awal adalah 3 juta, tabungan akhir adalah 9 juta. Dengan mengeksplorasi tabungan awal dan bunga yang diperoleh Arif, kalian bisa menentukan rumus Arif setelah T tahun untuk menentukan total tabungan Arif setelah T tahun diperoleh rumus ini. Ya. Jadi MT adalah M0. M0 itu awal mula-mula, 1 tambah interestnya ya di pangkat T. Ini adalah rumus umum untuk bunga berbunga. Jika Arif menginginkan tabungan akhirnya menjadi 3 kali lipat ya, maka berlaku ya hasil akhirnya diganti aja 9 juta ya, 3 kali lipat dari 3 juta. Kemudian ini kan bisa kita coret ya. Nah, bagaimana menentukan MT? Ya, mari kita pikirkan. Nah, MT adalah 3 juta ini. Nah, ini tadi ya. Kita perhitungannya sampai sini. Ya, ini kita coret, 9 bagi 3 adalah 3 ya. Menjadi log 3 adalah log dari 1 tambah 0,05 pangkat T. Log 3 adalah log 1,5 pangkat T ya. T-nya bisa turun. T adalah log 3 bagi log 1,5 ya. Log 3 ini kalau kita pakai kalkulator ya ketik 3 kemudian log aja. Nah, sudah keluar angka ya, 0,4771 ini kita bulatkan ya, kemudian 22,5 maksudnya 1,05 ya, kemudian ketik log gitu ya, keluar angkanya, dan kalau kita hitung 22,5. Jadi Arif membutuhkan waktu 22,5 tahun agar tabungannya menjadi 3 kali lipat. Latihan 1.5 akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk menjelaskan ini cukup dulu ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komen. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.